Hari pendamaian adalah hari yang paling kudus dan suci, di mana orang Israel harus mengaku dosa yang sudah mereka lakukan sepanjang tahun itu tanpa terlewatkan. Dan sepanjang hari itu mereka tidak boleh melakukan aktivitas apapun, harus tinggal dalam gelap dan hanya boleh menyalakan satu pelita atau lilin saja, dan mereka harus berpuasa. Orang Yahudi tahu mereka akan diampuni kalau mereka mengaku terus dosa mereka sampai selesai, tidak ada satupun yang terlewat. Tapi Yesus mengajarkan tentang pengampunan lewat doa Bapa kami. Bapa, ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yesus katakan bahwa Bapa di surga akan mengampuni kita kalau kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kesalahan orang lain adalah seperti ombak, gak akan bisa diprediksi kapan datangnya. Sakit hati hanya akan menyeret kita ke dalam. Semakin sakit hati, semakin digulung masuk ke dalam sampai tahu-tahu sudah semakin jauh dan tidak sadar hidup dalam dendam, kepahitan, dan keputusasaan. Tapi mengikhlaskan adalah upaya untuk melepaskan diri dari arus yang menggulung. Petrus pernah bertanya berapa kali ia harus mengampuni, dan Tuhan Yesus menjawab 70 kali 7 kali yang artinya 490 kali. Itu angka yang banyak, karena itu porsi mengampuni satu orang di hari yang sama. Ada perumpamaan tentang seorang hamba yang berhutang kepada rajanya 10.000 talenta, dan dia tidak mampu melunasi hutangnya. Hutang berbicara tentang dosa, dan raja memerintahkan supaya hamba itu dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya. Ini berbicara soal kutuk dosa tetap ada dalam hidupnya. Kalau kita tidak mau mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak mau mengampuni. Kalau Bapa di surga tidak mengampuni, maka kita tidak akan mampu bayar hutang dosa itu. Bahkan kutuk keturunan akibat dosa-dosanya akan dialami juga oleh keluarganya, sampai keturunan-keturunan selanjutnya, dan apa saja yang dia kerjakan tidak mungkin berhasil, karena Tuhan tidak akan berkati. Itu sebabnya pengampunan itu sangat penting untuk membayar hutang. Lalu karena belas kasihan, hamba ini akhirnya diampuni dan hutangnya dihapus oleh rajanya. Baru saja setelah mendapat anugerah, dia bertemu dengan saudaranya yang berhutang 100 dinar. Bukannya ikut menghapus hutang saudaranya, tapi hamba itu malah menganiaya dan mengirim saudaranya ke penjara. Sama dengan dunia saat ini, orang-orang saling memaki, membenci, menghitung kesalahan seperti tidak pernah buat salah sama orang, dan membawa dendam sampai mati. Lalu raja memanggil hamba yang jahat itu dan menyerahkannya kepada Al-Quju, karena hamba itu tidak tahu diri. Hamba itu sudah diampuni 10.000 talenta, tapi dia bahkan tidak mau mengampuni hutang 100 dinar. 1 Petrus 1 ayat 18 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Kemungkinan kita juga punya kutuk dosa dari nenek moyang kita. Kita nggak hanya disuruh bayar hutang dosa kita saja, ada hutang dosa nenek moyang kita, dan kalau dikalkulasikan bisa jadi 10.000 talenta adalah hutang kita juga. Ayat 19 berkata, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Manusia tidak bisa kasih price tag untuk darah Yesus. Cuma Yesus yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kita sakit hati sama orang yang jelas-jelas tidak sempurna, kita menjadi orang yang sangat-sangat bodoh dan menderita. Kita punya pilihan untuk mengikhlaskan atau tidak, mengampuni atau tidak. Saat kita mengikhlaskan, kita sebenarnya adalah orang yang bersyukur karena Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Ada orang menabur banyak, malah diberi berkat. Ini bukan cuma bicara soal duit saja. Kalau kita mau lebih banyak mengampuni, maka Tuhan juga akan dengan limpahnya mengampuni kita. Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi orang yang bersalah kepada kita, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi kita tahu kebenaran, kita harus berbuat kasih, kita harus mengampuni. Saat kita mau mengikhlaskan dan mengampuni, Tuhan ada di pihak kita. Keengganan untuk berdamai akan membuat kita semakin kecil, sementara mengikhlaskan akan terus memaksa kita untuk menjadi semakin besar, artinya semakin dewasa. Marah itu boleh, tapi Yesus ajarkan jangan lewat dari matahari terbenam. Boleh marah, tapi jangan buat dosa. Dimanapun Yesus berkhotbah, ada ahli-ahli Taurat yang selalu datang bukan untuk mendengarkan khotbah, tapi untuk menghina, memfitnah, mencari kesalahan. Tapi Yesus tidak mau dibawa arus oleh sakit hati terhadap orang-orang yang berdosa.
Yesus memang pernah marah, tapi tidak sampai berbuat dosa. Yesus tidak pernah simpan dendam. Kalau dalam kehidupan ini kita terus simpan amarah, dendam sama orang lain, jangan heran hidup kita dibawa oleh dunia ini jadi semakin kecil, semakin kecil. Tapi kalau hidup ikhlas dan lakukan yang terbaik untuk Tuhan, maka hidup kita pasti makin besar dan makin besar. Tuhan Yesus pernah ajarkan kalau kita berdoa bagi musuh kita sama sempurnanya seperti Bapa di surga yang memberikan hujan kepada orang berdosa dan orang benar. Kalau kita tidak mau ampuni orang lain, kita juga tidak akan diampuni Bapa. Kita harus sadar kalau kita juga adalah orang berdosa, jauh dari sempurna. Kita juga orang yang butuh pengampunan karena kita penuh dengan kesalahan. Yohanes 13 ayat 34-35 berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tidak ada satupun noda yang Tuhan Yesus biarkan dalam hidup kita. Darahnya sudah sucikan kita putih seperti salju. Janganlah kita simpan juga kesalahan orang lain. Mari bersihkan hati kita. Hidup ikhlas dan dalam berkat Tuhan. Pasti kita akan lihat pemulihan terjadi.